ada sebuah hal ya yang kita lihat dari mata kita ya. Mengamati itu berarti memakai mata kita, mengamati. Jadi observasi adalah mengamati. Mengamati oleh siapa ya? Si pengobservasi, si orang itu mengamati. Mengamati apa yang diobservasi? Mengamati ini nih. Ibu minta untuk mahasiswa untuk mengamati daripada tema-tema ini dipilih salah satu. Pilih salah satu. Ya, oke. Sudah paham sampai sini ya. Jadi Ibu minta tolong untuk semuanya mengerjakan UAS, memilih salah satu tema dari sini. Kemudian setelah ini adalah setelah tema pilih, kemudian observasi nih. Observasi. Jadi apa yang diobservasi? Yang diobservasi itu adalah boleh orang, boleh kelompok masyarakat. Ya. Yang penting makhluk hidup. Makhluk hidup bukan hewan ya maksud Ibu ya, manusia maksud itu. Manusia. Jadi yang diobservasi itu boleh perorangan alias individu, boleh kelompok atau boleh sosial lingkungan kemasyarakatan di situ. Kemarin dia nanya Ibu, Bu boleh nggak Bu saya mengobservasi tetangga saya? Ya tetangga saya boleh karena tangganya itu kan adalah orang yang bisa diobservasi. Kemudian nih observasinya itu di wilayah Anda tinggal. Tetapi Ibu beri kelonggaran boleh di mana aja deh yang disukai. Kayak kemarin dia nanya, Bu saya boleh nggak Bu mengobservasi teman sekosan saya, dia bertanya begitu. Maka sebenarnya tidak perlu bertanya, orangnya sudah ada nih wilayah Anda tinggal. Atau misalkan rumahnya di Madiun, tapi pengen mengobservasi saudaranya yang ada di Ponorogo, ya monggo, nggak apa-apa ya. Jadi terserah mau mengobservasi di dekat rumahnya atau di jauh dari rumahnya, terserah, tidak apa-apa ya. Yang penting observasi. Kenapa Ibu minta wilayah Anda tinggal? Ya karena kan kita situasinya COVID ya, jadi jangan jauh-jauh lah, di rumah aja, di sekitaran rumah aja, tidak perlu jauh-jauh. Gitu. Tapi kalau mau jauh ya monggo. Nah, kemudian apa yang menjadi observasinya Bu? Ini loh, diobservasi tuh ininya nih loh. Bu, sampai sini saya kok masih belum paham ya Bu ya. Ya, gimana supaya paham? Adalah pahami dulu temanya, Mbak-Mas kalian yang dirahmati Allah. Misalkan Mbak sama Mas mau mengobservasi tetangga lingkungannya mengenai moderasi beragama pada lingkungan RT-nya. Maka harus paham dulu moderasi beragama itu apa. Kalau tidak paham, ya tidak mengerti apa yang diobservasi. Harus paham dulu moderasi beragama itu apa. Oh, moderasi beragama itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Nurul di Elma, itu adalah Islam yang dia di tengah-tengah, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Kemudian dia tidak memiliki moderasi, itu berarti dia moderat, dia akomodatif terhadap budaya. Kalau indikator moderasi, kemudian dia nasionalis, moderasi itu. Oh, di RT saya itu moderasi beragamanya itu adalah observasinya bagaimana? Oh, di RT saya itu mereka saling membantu atau bagaimana gitu ya, terserah. Jadi harus paham dulu moderasi itu apa. Bu, saya mau mengobservasi mengenai radikalisme, harus paham dulu radikalisme itu apa. Kalau sudah paham ya akan tahu, oh radikalisme itu kalau indikator radikal itu adalah dia fanatik. Bu, saya mau mengobservasi begini Bu, misalkan saya pilih subjeknya dulu. Oh monggo, misalkan pengennya bukan dari tema berangkatnya, tapi berangkatnya adalah dari orang. Bu, saya mau mengobservasi
tetangga saya yang non muslim Bu. Oh monggo, non muslim ya tidak apa-apa, yang muslim monggo nggak apa-apa. Misalkan Bu, saya mau mengobservasi tentang toleransi beragama pada tetangga saya yang non muslim, boleh. Bagaimana toleransi beragama itu artinya apa sih? Oh menghormati, jadi bagaimana sikap dia menghormati, misalkan begitu ya. Bentuknya tuh apa toleransi, bentuknya kegiatan dia bertoleransi itu apa. Misalkan lagi saya mau mengobservasi, Bu, saya kok mengindikasi bahwa Pak Kiai yang ada di lingkungan saya itu kok radikal ya Bu ya. Oh monggo, kalau misalkan mau mengobservasi Pak Kiai yang ada di rumahnya atau tokoh agama atau siapa yang dia terindikasi oleh jenengan ini radikal, berarti observasi saja. Apa sikapnya kok bisa diobservasikan bahwa dia radikal? Oh misalkan dia itu fanatik terhadap satu pendapat, terus dia tuh mewajibkan orang lain untuk mengikuti apa yang dia yakini, padahal Allah tidak memaksa, misalkan begitu. Atau misalkan saya mau mengobservasi tetangga saya Bu yang dia itu hijrah, harus paham dulu hijrah itu artinya apa. Kok bisa, apa sikap bentuk perbuatan dan kegiatannya kok dia bisa dikatakan hijrah, observasi apa? Oh iya Bu, saya mau observasi dia itu dulunya nggak pernah sholat, sekarang sholat Bu. Oh ya udah, berarti dia hijrah itu. Terus bagaimana dan lain sebagainya ya. Jadi begitu. Sampai sini insya Allah kalau sudah paham, insya Allah akan tahu bagaimana sih observasi itu. Tapi jangan terlalu banyak tanya. Kenapa? Maksud Ibu bertanya itu tidak apa-apa banget, tapi kalau kebanyakan nanya tandanya tidak membaca. Baca dulu, dipahami dulu, terutama temanya. Ya, temanya apa. Nah, setelah udah mengobservasi, ingat temuan hasil observasi itu nyata. Tidak mengarang-ngarang, tidak dikarang, tidak halu ya kata Ibu tadi ya. Tidak copy paste dari internet tentang observasinya orang, karena kelihatan loh, ngopas dengan tulisan sendiri itu kelihatan, apalagi mahasiswa yang masih semester 2 yang kebanyakan pengalaman menulisnya belum banyak, jadi akan terlihat bedanya dengan yang kopas dengan yang tidak kopas. Insya Allah Ibu memahamilah tulisan-tulisan yang kopas itu bagaimana sih. Bu, saya rajin nulis kok Bu, saya ngerti nulis. Oke, tidak apa-apa, akan terlihat kok meskipun rajin nulis dengan kopas itu akan berbeda. Kemudian halaman laporan bebas, boleh, terserah. Kalau satu halaman ya tidak mungkin ya, satu halaman ya cover doang berarti. Terserah, Bu saya 5 halaman boleh nggak? Tidak akan Ibu jawab, karena sudah Ibu jelaskan terserah. Ya, terserah, boleh 100, boleh 20 halaman, boleh 8, boleh 500, tidak apa-apa. Kemudian, nah setelah mengobservasi, buatlah laporan observasi, laporan. Berarti laporan itu ada sistematika penulisannya. Apa itu? Yang pertama ditulis dalam Microsoft Word dengan penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Ya, mahasiswa harus sudah tahu cara nulis sesuai dengan kaidah karya ilmiah itu bagaimana. Ya, seperti kalian nulis makalah harus baik. Tulisannya nggak usah aneh-aneh, nggak usah di fontnya besar-besar kayak Ibu ini 17 nih, misalkan nih fontnya diubah jadi 18, jangan, tetap yang baik 12 ya. Kalau ini kan Ibu rubah-rubah karena untuk menjelaskan. Oh ya, dari segi semuanya gaya selingkungnya, nah bahasanya itu adalah gaya selingkung istilahnya. Kemudian yang kedua, isi laporannya tuh ini loh Mbak, Mas, ada terdiri dari 3 bagian. Ya, dari 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, profil wilayah yang diobservasi. Misalkan mau mengobservasi wilayahnya di RT, berarti jelaskan saja wilayah RT itu bagaimana sih profilnya. Oh misalkan masyarakat ada segini jumlahnya, kemudian agamanya begini, ada ini, terus jumlah terus penduduknya petani atau apa, jelaskan lah profilnya secara umum. Boleh 1 lembar, boleh setengah halaman, boleh 2 halaman, monggo. Kemudian latar belakangnya terhadap masalah yang akan diobservasi. Misalkan mau mengobservasi hijrahnya tetangga, latar belakangnya apa? Oh saya mendapati dia sekarang memiliki perubahan yang drastis, menjadi lebih baik, saya merasanya gitu. Ya, di latar belakangnya, kenapa kok mau mengobservasi itu.
Misalkan saya mau memilih radikalisme pada tokoh agama, misalkan, kenapa, latar belakangnya apa? Oh, saya mengindikasikan dia bahwa dia terlalu fanatik, misalkan, atau bagaimana gitu. Latar belakangnya dijelaskan. Kemudian permasalahan observasinya, misalkan hijrah pada tetangga, misalkan gitu ya. Tujuannya adalah ya ini, tujuannya adalah untuk mengetahui permasalahan observasi ini. Kemudian yang kedua adalah kajian pustaka, Mbak Mas. Kajian pustaka itu apa sih? Kajian pustaka itu dari sini loh dapatnya. Nih, misalkan Mas dan Mbak mau mengambil moderasi beragama. Berarti kajian pustakanya adalah moderasi beragama adalah bla 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 bla, moderasi agama bla 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 bla, moderasi beragama bla bla bla, menurut ini bla 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 bla. Dari mana kajian pustaka? Kajian pustaka itu didapat dari buku, dari artikel jurnal, dari berita, dari majalah. Majalahnya majalah yang ilmiah tapi ya, jangan majalah yang tidak ilmiah. Kemudian dari newspaper, dari koran. Boleh dari data yang valid, misalkan data BPS, data desa, itu kan valid. Tidak boleh mahasiswa itu yang tidak akademis, misalkan mengambil dari Wikipedia, mengambil dari blogspotnya orang, blog-blognya orang. Meskipun tulisan di situ adalah bermanfaat dan benar, tetapi kevalitannya diragukan, Mbak Mas. Kan kita ini mahasiswa ya, mahasiswa itu harus ilmiah. Ilmiah itu ya berarti didapatnya dari segi ilmiah juga. Kalau buku insya Allah ilmiah, apalagi artikel itu ilmiah sekali, artikel jurnal itu ilmiah sekali. Ya, kemudian dari misalkan nonton di SCTV Liputan 6, monggo nggak apa-apa, itu ilmiah juga karena sudah ditahu kevalitannya, karena sudah ada gambarnya kan, valid gitu ya. Nah, kevalitan itulah ada data pustakanya ya, daftar pustaka dari kajian pustaka. Kemudian pembahasan itu ya isi laporan observasi, kemudian penutup itu berupa kesimpulan dan saran ya, saran. Kemudian lampirannya adalah foto-foto observasi ya, di foto cekrek-cekrek 1, 2, 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian dokumen itu apa sih Bu? Kadang ada banyak yang bertanya-tanya. Dokumen itu sebenarnya foto ya dokumen, tetapi di sini Ibu lebih rincikan saja supaya tidak foto saja. Dokumen itu artinya misalkan ada data penduduk misalkan, kemudian kurikulum vitae ya, itu dokumen namanya. Jadi nggak cuma foto dokumen itu, Mbak, Mas. Dokumen itu apa? Jadi kenapa sih lampiran itu penting dalam sebuah penulisan karya ilmiah? Karena menandakan kevalitan daripada sebuah yang kita lakukan itu. Kalau cuma laporan doang, orang tidak akan percaya karena tidak ada bukti bahwa apa benar nih sedang mengobservasi, meskipun temuan observasinya sudah ada. Tapi apakah benar observasi? Ya harus ada foto-fotonya, harus ada data-datanya, harus ada wawancaranya. Wawancara itu apa sih Bu? Skrip wawancara ya, pertanyaan dan jawaban daripada wawancara. Gak usah banyak-banyak deh, 1 aja atau 2 aja dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian setelah selesai ya di filenya, nama filenya ini ya, seperti soal UAS ini, nama filenya nama lengkap NIM Prodi, jangan ditulis soal UAS, jawaban UAS. Ibu mintanya seperti ini untuk memudahkan Ibu ya, untuk memudahkan Ibu, saling memudahkan saja ya. Seperti itu. Setelah selesai ditaruh di Elma sesuai dengan kamarnya. Jangan prodi biologi tapi naruhnya di fisika. Ya, di Elmanya Ibu kan sudah Ibu sediakan. Jangan salah kamar. Kalau salah kamar jangan salahkan Ibu kalau misalkan Ibu menganggap tidak UAS, karena Ibu download langsung satu prodi kan. Ibu download langsung terus Ibu nilai, oh kok ada 1 orang yang nggak UAS. Ternyata salah kamar. Ya mohon maaf, Ibu tidak tahu kalau salah kamar. Ibu sudah menuliskan 0 di situ. Saya UAS kok Bu, oh ternyata salah kamar ya. Tuh, seperti itu Mbak-mbak, Mas-mas yang dirahmati Allah tentang UAS kita. Apakah ada pertanyaan tentang UAS? Monggo dikerjakan saja. Oke, ada pertanyaan tentang UAS?